Ternyata ukuran kebahagiaan itu tidak terletak kepada harta benda. Jangan Anda merasa ketika harta benda Anda bertambah, Anda dikategorikan oleh hadis Nabi SAW sebagai orang yang paling bahagia. Belum tentu. Toh Qarun pun hartanya berlimpah, diabadikan dalam Al-Quran sebagai orang yang terkaya yang pernah hidup di bumi. Apakah ia bahagia? Tidak. Jangan menduga kalau kedudukan sedang meningkat sampai Anda merasa mendapatkan posisi yang paling tinggi dalam konteks kehidupan dunia, Anda menggenggam kebahagiaan. Belum tentu. Bukankah Fir'aun, bukankah Namrud, bukankah yang setipe dengan mereka semua pernah mendapatkan kedudukan yang tinggi tapi tidak bahagia dalam konteks kehidupan mereka? Maka hadis ini ingin mengatakan, kebahagiaan yang sejati, esensi kebahagiaan itu pertama adalah ketika seorang hamba mendapatkan syafaat yang memudahkan jalur kehidupannya di bumi sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan baik aja kalau merasa dirinya baik itu ujub, apalagi perbuatan jelek merasa baik. Ini bahaya nggak? Gila jadinya. Berbuat baik dia merasa dirinya hebat, itu ujub. Ujub itu kata Nabi, al-ujbu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Penyakit ujub, merasa hebat, bangga, itu akan menghapus pahala, membakar pahala sebagaimana api membakar kayu. Haji, umroh, mengajar, majelis, dzikir, sholat berjamaah itu, tapi dia merasa dirinya bangga, terhapus, nggak ada nilai di sisi Allah. Ini main kartu, yang penting hati bersih. Ini pakai gitar, yang penting hati bersih. Ini perbuatan kamu munculnya dari bocoran hati kamu. Udah begini perbuatannya, lupa kepada Allah, merasa hebat, ya keliru dong. Yang berbuat baik merasa dirinya hebat aja itu akan bisa menghanguskan pahala, apalagi yang begini sifatnya. Ini yang dikatakan oleh Nabi SAW, ana min gharid dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Aku ini lebih khawatir kepada kamu wahai umatku, ada yang lebih jahat daripada dajjal. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah yang lebih jahat daripada dajjal? Padahal dajjal ini jahatnya luar biasa. Yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan disiksa, dibunuh, ditekan. Man ya Rasulullah, siapa ya Rasulullah? Al ulama usu', orang punya ilmu tapi penjahat. Ya begini jadi. Udah jahat merasa dirinya menjadi pewaris Nabi lagi, menjadi orang hebat, punya kedudukan di sisi Allah. La ilaha illallah. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Tahukah kamu siapa orang yang paling rugi amalnya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya. Mereka adalah orang yang keliru perbuatannya di atas dunia. Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Sedangkan dia merasa dirinya adalah telah melakukan kebajikan di atas dunia ini. Pernah melihat orang meninggal? Pernah. Yang sudah meninggal atau orang meninggal? Intinya meninggal kan? Iya. Artinya dunia ini tidak selamanya. Ini bukan tempat abadi. Ini semu. Dan kehidupan kematian yang berlangsung di dunia itu sejatinya memberikan kesan kepada kita untuk belajar. Kumpulkan bekal bagaimana caranya di dunia ini berhasil, di akhirat meraih kemuliaan. Itu yang dimaksudkan surah Al-Mulk itu. Surah 67 di ayat yang kedua. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu itu isim tafdil. Ya, dari kata hasanah tadi. Jadi kita mengumpulkan hasanah, tapi orientasinya akhirat. Dan untuk mencapai ke titik itu, Allah berikan bentangan jalannya disebut dengan ibadah. Dunia itu sudah diatur, ikhtiar aja. Jodoh diatur, ikhtiarnya adalah ta'aruf. Setelah itu kemudian jenjang pernikahan. Ya, isi dengan doa, ada semuanya. Di dunia itu sudah teratur, sudah ada jaminannya. Akhirat itu yang belum ada jaminannya. Karena belum terjamin untuk antum surganya, maka antum harus lebih kerja keras dibandingkan pencarian dunia. Ini agak aneh. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu umumnya pada aneh. Sudah tahu belum jelas surga, tapi mengerjakan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Sudah tahu siksa neraka, tapi selalu mengerjakan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Katanya ingin nikmat kubur, tapi selalu mengerjakan pekerjaan yang menjauhkan dia dari kenikmatan itu. Katanya takut akan siksa kubur, tapi selalu menekuni pekerjaan yang mengantarkan dia pada siksaan itu.
Coba kita renungi sampai dengan siang ini kita ada di posisi mana?